percuma curhat di medsos. 80% tidak peduli. 17% puas melihat kita menderita. 3% sisanya enak bacanya. Amen. Pak Emen, bro, sama kita juga ya. Kalau jadi suami banyak sakit hatinya, berarti banyak berharap dari istri untuk kepentingan pribadi kita. Apakah tidak boleh berharap dari istri? Boleh. Berharap istri jadi solehah, boleh. Berharap istri jadi dekat dengan Allah, harus. Berharap dari istri hatinya bersih, bagus. Tapi berharap istri wa amilus sholihat. Waktu adalah amal soleh. Karena kita pasti mati dan yang kita bawa adalah amal soleh. Saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, maaf ya. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Benar menyikapinya baik, salah menyikapinya buruk. Jadi yang berbahaya itu masalahnya atau sikap terhadap masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang kedua, jangan tersinggung ya. Awas, jangan tersinggung. Karena tersinggung, saudara tidak jujur. Yang saya lihat ini, termasuk saya, ini wajah-wajah selain banyak masalah, juga banyak dosa ya. Benar? Tuh, alhamdulillah, prediksi saya tepat ya. Dan yang ketiga, ini wajah-wajah bakal meninggal semuanya. Betul? Acungkan tangan yang kira-kira 10 tahun lagi masih hidup. Tidak ada yang ngacung. Yang tahun depan masih hidup. Yakin masih hidup, cung. Allah melihat siapa yang bakal ngacung, ya. Acungkan tangan yang kira-kira bulan Februari yakin masih hidup. Gak ada yang yakin? Minggu depan lah. Besok juga kita tidak yakin masih hidup, benar? Saya pun tidak yakin siang sore nanti bisa pulang ke rumah. Banyak yang pergi dari rumah dan tidak pulang kembali. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Harta? Gelar? Pangkat? Jabatan? Tidak. Yang dibawa hanyalah amal soleh kita dan amal salah kita. Sekarang mana amal soleh kita? Acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Susah. Kita mencari, saya saja mencari sholat saya yang khusyuk, hampir tidak ketemu. Yang paham Al-Quran, nah. Yang sedekahnya berlimpah, sisa kita. Sisa jajan, sisa makan, gitu. Ya. Di sana sedekah amal jariah, jajan 490.000, masukin 1.000 adanya. Yang 9.000 dibawa lagi. Dasar kopet, Allah sudah astagfirullah, tidak boleh ngomong jelek. Bukan dasar. Semoga jadi ahli sedekah ya. Kita lagi belajar memperbaiki kata-kata. Mana coba amal kita? Dan kita beramal juga jarang ikhlas.
Makanya bagi kita saat ini harus bulat. Apa yang kita lakukan harus jadi amal soleh. Baru beruntung. Bu, Ibu. Mau bahagia. Berumah tangga mau bahagia. Jangan terlalu cinta kepada suami. Ya. Dengar nasihat ini, serius. Bukan tidak boleh cinta. Kalau sudah terlalu cinta, nanti tidak jadi amal soleh. Karena semuanya karena suami, bukan karena Allah. Sedangkan syarat amal soleh itu dua. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar menurut syariat. Baru jadi amal. Kenapa ibu senang? Supaya badan saya bagus. Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Lewat itu. Ibu rajin saya saum Daud. Alhamdulillah Ustadz. Baru juga 2 minggu 4 kilo loh. Target saya 8 kilo turunnya. Berarti saya akan saum Daud selama 2 bulan. Itu mah bukan saum Daud. Nurunin kiloan. Ada orang yang baik kepada orang lain supaya dianggap baik. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain jadi baik. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya dia tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain terjerat oleh kebaikan kita. Sehebat apapun kebaikan yang dia lakukan tidak jadi amal. Karena memang bukan karena Allah. Jadi kalau kita baik, ya baik saja. Kenapa kok ibu baik sekali kepada suami? Ya karena Allah suka sama yang baik sama suami. Tapi suami ibu tidak menghargai kebaikan ibu. Itu urusan suami saya. Urusan saya adalah saya berbuat baik supaya Allah ridho. Yang punya surga itu bukan suami saya, Allah loh mbak. Suami saya cuman manusia biasa. Gak usah kayak gitu ngomongnya, cuma manusia biasa. Jangankan membahagiakan saya mbak, suami saya membahagiakan dirinya sendiri aja susah. Bagaimana saya berharap dari yang gak punya apa-apa? Saya cuma ngarep-ngarep selama berumah tangga ini. Saya masak jadi amal. Saya beres-beres jadi amal. Saya ngurus anak jadi amal. Saya berkhidmat kepada suami jadi amal soleh. Saya tidak tahu kapan saya pulang. Apapun sikap suami saya usahakan jadi amal. Kebaikan suami saya syukuri. Semoga jadi amal. Sikap suami yang kurang baik saya sabari. Semoga jadi amal. Kenapa pada bengong gitu? Baru kepikir ya. Kalau ibu banyak sakit hati teh ciri-ciri kurang ikhlas. Men, Pak Emen, bro, sama kita juga ya. Kalau jadi suami banyak sakit hatinya, berarti banyak berharap dari istri untuk kepentingan pribadi kita. Apakah tidak boleh berharap dari istri? Boleh. Berharap istri jadi solehah. Boleh. Berharap istri jadi dekat dengan Allah. Harus. Berharap dari istri hatinya bersih. Bagus. Tapi berharap istri menghormati, berterima kasih, memuji, mengagumi. Nggak ada perlunya. Nggak perlulah kita ingin dikagumi istri, karena emang nggak mengagumkan. Ya. Perlukah kita ingin dihargai istri? Enggak. Perlu tuh bisa menghargai. Kalau ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, gak bahagia. Karena tidak jadi amal soleh. Lakukan saja yang terbaik. Tapi istri saya mah
banyak sekali ngoreksi saya. Apalagi makin rajin pengajian, habis saya. Koreksi habis-habisan. Menguap, jangan begitu Pak, Rasulullah tidak begitu. Itu kan karunia Allah Pak. Istri solehah, tapi bukan istri yang diem, geleyeng, sana sini, dan enggak napak kakinya. Oh horor itu kan. Istri yang solehah itu adalah istri yang mati-matian berusaha agar suaminya jadi ahli sorga. Begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pak bangun Pak. Aduh Bu, ini subuhnya salah nih, kepagian. Biasanya nggak kayak gini. Ayo Pak, kalau kebakaran saya pasti membangunkan Papa lebih dari ini. Tidak mungkin saya biarkan Papa terbakar. Tapi di akhirat pasti lebih panas. Bangunlah Pak. Diamlah Bu. Doa, ya Allah. Bangunkan suami. Kamu ngadain kematian? Bukan. Hadirin, begitulah hadirin. Kalau lihat dan berjuang itu bukan untuk imbalan dunia, tapi sebagai amal soleh. Cirinya apa? Kalau kita niatkan amal soleh, tenang, enak aja, anteng. Kalau bukan karena Allah, pasti nggak anteng. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang jengkel, marah, dan semuanya itu hanya urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Jadi hadiah untuk amal soleh, jangankan pahala di akhirat, di dunianya aja udah enak tuh. Orang yang bersedekah dengan ikhlas tuh enak. Tidak, ini lambat sekali, ini postingnya enggak gelisah dia. Dia kan udah sedekah pas diposting atau ke tempat banjir. Ya Allah, beginilah banjir, lihatlah. Sambil dandan dulu, kicep. Bukan tidak boleh segala diposting. Tapi kalau nyumbangnya cuma roti 2. Dahlah. Tidak ada yang tahu juga, tidak apa-apa. Allah pasti tahu kok. Tidak ada medsos, enggak apa-apa. Ini saya mendengar ada cerita, bagus ini. Suatu saat ada yang menceritakan, itu orang itu baik sekali. Itu suami istri baik. Baik bagaimana? Senang sekali nolong orang. Padahal mereka bukan orang kaya. Sangat sederhana. Bahkan suaminya sudah tabrakan sehingga tidak bisa berfungsi normal. Tubuhnya untuk bisa bekerja. Tapi di mana ada kesempatan berbuat baik, mereka pasti. Apakah membantu masak, ada kebanjiran, datang dia memindahkan barang-barang di balik segala keterbatasannya. Ada yang sakit, dia datengin, dia kunjungin. Dan lihat nih foto, saya diperlihatkan fotonya, sedang nolong bawa tidak ada jaim. Kebetulan ini yang istrinya, yang ibu-ibu. Biasa aja enggak dimanis-manis, ya. Lalu dengar bagaimana selanjutnya. Ini istrinya alhamdulillah kemarin berangkat umroh. Jadi ada seseorang yang memberi hadiah. Silakan pakai ini untuk umroh, kata suaminya. Ibu aja yang pergi duluan. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti Allah juga mengundang saya. Mendahulukan istrinya, saking baik suaminya. Istrinya berangkat, Masya Allah yang ngobrol tadi, udahlah kita ongkosi juga. Ternyata diongkosi juga berangkat untuk umroh. Tidak pernah minta, tidak pernah berharap dari orang. Begitulah kalau orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan, Allah pasti lihat. Tidak punya uang boro-boro untuk umroh, ya diongkosi. Allah menggerakkan siapapun yang dia kehendaki. Hal jazaul ihsan illal ihsan.
Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya sudahlah, nggak usah banyak riweuh hidup ini ya. Apapun yang terjadi, jadikan amal soleh. Setuju? Apapun, setiap kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian kecuali orang yang mukmin. Inna asobatu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabara. Fakana khairullah. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Jelas hadirin? Udahlah, tenang aja. Nggak lama kok di dunia. Ya. Aduh, gawat nih perang antara Amerika dengan Iran. Gimana nanti imbasnya? Jangan-jangan peluru kendali nyasar ke rumah saya. Kebanyakan mikir. Itu menurut Natuna tuh bagaimana? Sedangkan sekarang armada Cina ada, aduh liur hadirin ya. Boleh tahu, boleh baca, tapi harus jadi amal soleh. Ya, setuju? Bukan acuh tentang Uighur, kita bagus tahu, tapi harus jadi amal soleh. Jangan sampai hanya membaca. Di Australia sekarang kebakaran hutannya luar biasa. Nah, kita pun harus berbuat sesuatu, minimal doa. Apakah mungkin doa saya yang begini ini didengar oleh Allah? Oh, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Tapi saya jarang khusyuk. Allah tahu. Lebih baik doa walaupun jarang khusyuk daripada tidak doa sama sekali. Benar? Masih ingat yang ibu-ibu menderita karena cemburu itu? Nangis. Ngebentur-bentur ke tembok. Benjol. Urusan gak beres. Ngerobek bantal, lihat pakaian suami, diinjek-injek, masukin ke toilet. Apa ini? Selesai masalahnya. Lihat motor suami, digeret pakai gunting. Kacau ini. Cemburu ke suami, ambil air wudhu. Sholat. Sambil pedih itu. Sholat saya tidak khusyuk, jarang khusyuk. Nanti sholatnya juga enggak khusyuk. Sholat. Allah tahu kok. Ibu ambil air wudhu sambil malas ya. Ya Allah. Hidup gini-gini amat. Allah ya karim. Allah lihat bu. Ibu ngebasuh tangan, ngebasuh semuanya. Gelar sajadah ulun pakai kaki. Ya Allah. Rapihkan. Ya Allah. Ampun, saya kurang khusyuk. Sholat. Allah tahu kita terbatas ilmu, terbatas kemampuan untuk sholat khusyuk. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Karena mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah. Matikan HP, jangan segala langsung status. Ya Allah. Jangan. Percuma curhat di medsos. 80% tidak peduli. 17% puas melihat kita menderita. 3% sisanya enak bacanya. Allah penolong kita satu-satunya. Jadikan amal soleh, ngedidik anak. Kenapa anak saya nggak mau sholat?
Atau periksa sholat kita sebagai orang tuanya. Saya sudah nyuruh, nggak usah marah gitu ke saya. Saya sudah tegas. Saya marahin anak saya karena nggak sholat. Atau kata anak saya sederhana. Teman saya sholat. Teman saya nggak sholat. Baik-baik aja sama saya. Ibu sholat. Nah jadi amuk-amukan begini. Jangan-jangan gara-gara sholat nih amuk-amukan. Boleh jadi begitu. Kalau kita sholat, jadikanlah sesuatu tuh menjadi sesuatu yang membuat anak tuh merasa beruntung dengan sholat itu. Jangan merasa terancam. Aneh orang yang nyuruh sholat jadi galak, kasar, ketus. Udah pemahaman terbatas, lingkungannya juga kurang baik. Lihat orang tua yang sholat tidak jadi contoh, tidak menenteramkan. Jangan salahkan anak. Harusnya tobat sambil pegang kaki anak. Tuh ya Allah, pegang tangannya. Anak ini titipanmu, milikmu, amanahmu. Ampun, saya belum jadi orang tua yang amanah. Ampun ya Allah, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar. Belum bisa mengurus pakai hati. Ampun. Sambil usap anak. Nak, bangun nak. Ya Allah, bangunkan anak ini. Aduh, ngantuk. Iya, mengerti. Yuk, belum tentu ibu panjang umur. Mumpung bisa ada yang ngebangunin. Kalau Allah mau bangunkan, bangun dia. Daripada galak. Ngandelin siapa? Kalau ngandelin Allah, tidak akan galak. Jadi ingat ke anak sendiri, hadirin. Makanya 11 anak. Jadi sedih. Saya juga belum benar nih mikir ke anak. Pas barusan ngomong gitu, saya jadi kebayang. Gimana kelakuan saya ke anak-anak saya. Masa kurang cocok dengan ceramah ini.